Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Prayoga dengan NIM A3212520021. Saya dari program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk melengkapi tugas mata kuliah pengantar ilmu sosial yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Hasdin SPD MPD. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi materi kita kali ini yaitu tentang konsep geografi. Nah, jadi konsep geografi adalah secara umum geografi merujuk pada fenomena alam seperti banjir, gempa, kebakaran, hutan, dan global warming. Nah, terus juga sering dikaitkan dengan geografi bencana alam, bukan untuk dihindari, melainkan untuk diantisipasi, di mana Tuhan sudah mengingatkan kepada kita sebagai manusia, yaitu dengan bencana alam, bahwa segala sesuatu akan kembali kepadanya. Nah, terus kita masuk ke definisi geografi menurut para ahli. Nah, jadi menurut Eratosthenes mengemukakan bahwa geografi atau yang disingkat geo artinya adalah bumi. Nah, dan grafin artinya adalah deskripsi atau uraian. Nah, merupakan salah satu ilmu yang menguraikan tentang bumi. Nah, terus lagi ada salah satu ahli mengatakan, yaitu menurut Claudius Ptolemaios, dia mengungkapkan bahwa geografi adalah suatu penyajian dengan peta dari sebagian permukaan bumi yang menunjukkan ketampakan umum yang terdapat padanya. Nah, terus lagi ada salah satu ahli yang mengungkapkan, menurut Karl Ritter, dia mengungkapkan bahwa geografi adalah suatu studi tentang daerah yang berbeda-beda di permukaan bumi. Nah, hasil seminar lokakarya peningkatan kualitas pengajaran geografi yang dibentuk pada tahun 1988 menyatakan bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan atau kewilayahan dalam konteks keruangan. Kita masuk ke konsep geografi berdasarkan asli seminar dan lokakarya peningkatan kualitas pengajaran geografi. Nah, jadi di sini ada beberapa konsep, yaitu ada lokasi, terus kemudian jarak, terus kemudian keterjangkauan, terus kemudian perbedaan wilayah, keterkaitan keruangan, terus kemudian morfologi, aglomerasi, terus kemudian nilai kegunaan, dan terus kemudian interaksi dan interpendensi, dan terus kemudian pola. Nah, terus kita masuk kepada objek studi geografi. Nah, objek studi geografi ini itu ada dua objek, yaitu objek material dan objek formal. Nah, terus kita masuk kepada prinsip geografi. Nah, prinsip geografi ini itu ada 4, yaitu yang pertama adalah prinsip persebaran. Nah, terus yang kedua yaitu adalah prinsip interalisasi. Nah, terus kemudian prinsip keruangan, terus kemudian masuk yaitu prinsip deskripsi. Nah, terus kita masuk kepada objek studi geografi. Nah, jadi objek studi geografi ini itu ada dua ya, yaitu tentang objek material. Nah, jadi objek material itu terdiri atas atmosfer, litosfer, dan litosfer, dan juga biosfer. Nah, terus yang kedua yaitu ada objek formal. Nah, objek formal ini yaitu terdiri atas 5W1H. Nah, terus kita masuk ke aspek geografi. Nah, terus aspek geografi ini itu ada beberapa macam ya. Ada yang namanya topologi, terus kemudian biotik, terus kemudian sosial, terus kemudian ekonomi, terus kemudian budaya, dan kemudian politik. Nah, terus kita masuk ke dinamika geografi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dinamika geografi ini itu ada beberapa gejala ya. Terus di sini saya akan menyebutkan satu persatu gejalanya, yaitu yang pertama adalah gejala pada atmosfer. Nah, terus kemudian gejala pada hidrosfer. Nah, terus kemudian gejala pada biosfer dan gejala pada antrosfer. Nah, terus kita masuk ke contoh gejala geografi. Nah, contoh gejala geografi ini ada beberapa macam juga, yaitu yang pertama adalah global warming, terus kemudian menurunnya kualitas air dan tanah,
terus kemudian pemanfaatan lahan sesuai daya dukung lahan, terus kemudian pemanfaatan SDA secara bijaksana, terus kemudian beragam suku, agama, dan budaya. Baik, mungkin itu saja video presentasi saya yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga video ini bisa membawa pelajaran dan menjadi manfaat bagi kita semua sebagai mahasiswa. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, kesalahan, dan kehilafan dalam berkata saya mohon maafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.